warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja dan puji hanya dan mutlak milik Allah semata. Allah yang hingga detik ini, pada hari ini masih lagi mengizinkan kepada kita untuk tetap berdiri di atas permukaan bumi. Karena jika kita melihat ramai saudara-saudari kita yang pada hari ini, yang kemarin-kemarinnya masih berada di samping kita, tapi pada hari ini mereka telah terbaring di bawah tanah. Segala puja dan puji kepada Allah yang masih mengizinkan kita menikmati Ramadan pada kesempatan kali ini, mengizinkan kepada kita di sela-sela kesibukan, di sela-sela melayani umat, tetap melaksanakan puasa. Alhamdulillah. Salawat barangkaikan salam kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang telah mengajarkan kepada kita sunnah-sunnahnya yang indah. Nabi yang telah mengajarkan kepada kita bagaimana seharusnya menjadi para umat, para manusia yang Rasulullah sukai, yang Allah cintai. Kita sudah tahu bagaimana caranya, tinggal pada kita pada hari ini apakah kita terapkan akhlak tersebut atau kita memilih menjadi bertolak belakang dengan yang diharapkan oleh Rasulullah yang hari ini kita mengaku-ngaku aku adalah umat Nabi Muhammad. Jika belum sesuai maka masih ada kesempatan memperbaiki akhlak. Jangan hanya sekedar mengaku siapa Nabi Muhammad Nabi itu, tapi akhlak kita sedikit pun tidak mencerminkan akhlak baginda yang mulia. Penghormatan kami pada Bapak Kepala Kantonal Kepesaran, pada seluruh jajaran staf dan jajaran, dan pada seluruh hamba Allah yang berada di bawah naungan Kantonal Kepesaran. Isian yang layaknya atau betul enaknya di jam seperti ini tidur di ruang ber-AC seakan-akan berzikir. Tak apa, sambil kita di sela-sela waktu kita mendengarkan tausiah sedikit. Semoga kiranya bermanfaat. Tunggu-tunggu dan begini sekalian. Hari ini bukan kedua saya, tapi diminta untuk mengisi. Maka saya adalah hari ini Bansera. Bansera hari ini enggak dari Banasi. Maka mungkin dalam penyampaian nanti ada kesalahan dalam tutur kata, mohon dimaafkan. Berdiri saya pada siang ini ingin berbicara mengenai sabar dan ikhlas. Dua kata yang sudah sangat sering kita dengarkan, tertempel di lengan kita. Ikhlas beramal, bersabar dalam berbagai cobaan dalam kehidupan. Namun, sudahkah kita mengerti tentang makna daripada dua kata tersebut, ikhlas dan sabar? Ada sebuah kisah seorang yang benar-benar ikhlas. Kita belajar dari kisah-kisah saja. Biar ada ceramah baik hati dengar. Ada seorang hamba Allah yang dia gemar berdoa kepada Allah. Pada suatu malam dia berdoa kepada Allah, ya Allah, tunjukkan pada malam ini ya Allah seorang hambamu yang pantas untuk aku berikan hartaku. Artinya dia ingin bersedekah di malam tersebut. Tunjukkan ya Allah, malam ini siapa yang aku jumpai, dia akan aku berikan hartaku sedikit hartaku. Dan berdoa kita yang jumpa dengan beliau. Jadi ketika beliau keluar di malam hari, beliau berjumpa dengan seorang pemuda. Di tengah malam, kita katakanlah jam-jam 2 malam, ada seorang pemuda. Ketika berjumpa dia mengambil pemuda tersebut dan menyerahkan sebagian uang. Katakan kepada pemuda tersebut. Si pemuda tersebut tersenyum berkata alhamdulillah, dan dia pulang.
Si pemuda yang berikan tadi pun senang pulang. Esokan paginya dia mendengar bahwasanya ada berita tadi malam Naur Kaki ada orang tidak jelas memberikan sedekah pada pencuri. Padahal bagus doa si pemuda tadi. Ya Allah, tunjukkan kepada siapa yang berhak memberikan sedekah. Tunjukkan ya Allah, Allah akan tunjukkan. Tapi dia masih tetap yakin berdoanya. Malam berikutnya dia berdoa lagi, ya Allah, tunjukkan ya Allah orang yang benar-benar pantas aku berikan sedekah pada malam ini. Kemudian keluar dia di malam hari, kadang-kadang jam 2 lagi. Kemudian dia berjumpa dengan seorang perempuan di tengah malam. Mau ingat pada malam itu. Itulah berbabnya yang lupa. Gimana dia? Dia pun menyerahkan uang kepada si perempuan tersebut. Si perempuan tersebut tersenyum. Ayo ingat kalau ada jepit dia tersenyum. Terima kasih. Keesokan baginya terdengar berita semalam ada orang tidak jelas memberikan sedekah kepada pelacur. Ada yang bersedekah kepada pelacur. Kan semakin risau si pemuda ini. Macam mana aku berdoa kepada Allah? Ya Allah, tunjukkan yang berhak, yang pantas mendapatkan sedekah dari itu. Tapi ia sudah kau tunjukkan dua orang pencuri dan pelacur. Apa tak sampai ke doaku? Kemudian dia berdoa lagi pada malam selanjutnya, ya Allah, malam ini saja ya Allah, kau tunjukkan ya Allah satu orang yang benar-benar layak untuk berikan sedekahku. Keluar dia di malam tersebut. Di tengah malam dia berjumpa dengan seorang bapak-bapak. Dia yakin ini yang berhak mendapatkan. Dia berikan sedekahnya kepada bapak-bapak tersebut. Bapak tersebut pun tersenyum dan pulang. Senang dia. Keesokan paginya terdengar berita semalam ada orang tidak jelas memberikan sedekah kepada orang yang kaya raya. Berdoa. Apa jaringannya? Apa kartu apa yang dia pakai mungkin? Sehingga doanya tinggi, lebih bagus. Tapi di malam berikutnya Allah kirimkan petunjuk kepada si pemuda tersebut melalui malaikatnya. Dalam mimpinya disampaikan, wahai pemuda, bukan Allah tidak menjawab doamu. Ketika orang yang mendapatkan hartamu di malam 3 malam berturut-turut tersebut, asalkan engkau tahu, di malam pertama seorang pemuda yang dia sedang kelaparan, dia ingin mencuri di malam tersebut, tapi sebelum dia melaksanakan keinginannya untuk mencuri, engkau terlebih dahulu memberikan hartamu kepada dia dan dia tidak jadi mencuri. Kemudian di malam kedua, engkau memberikan hartamu kepada yang engkau berikan. Engkau panggil pelacur, hina di matamu. Tapi asal engkau tahu, dia pun sedang kelaparan. Karena tak ada sesuatu untuk dia makan, dia menjual tubuhnya yang dia punya. Tapi di malam itu engkau telah menyelamatkan harga diri. Di malam selanjutnya, engkau berikan hartamu pada orang yang kau katakan orang kaya. Asal engkau tahu mengenai hamba Allah, orang tua yang kau berikan hartamu tadi adalah orang kaya yang sangat kikir dan bakhil terhadap hartanya, sedikit pun tak mau dia keluarkan. Tapi di malam tersebut dia tersentuh hatinya. Ada seorang pemuda di tengah malam ingin memberikan harta kepada hamba. Maka dia pun berubah dari kikir jadi seorang yang sangat di bawah. Inilah yang terkadang kita tidak mengerti yang terjadi dalam kehidupan. Kita boleh berpikir apa saja tentang kehidupan kita, itu sekalian. Tapi terkadang kita tidak mengerti tentang hikmah yang ada di balik apa yang terjadi. Oleh karena itu Allah kata, boleh jadi engkau mencintai sesuatu, akan tetapi hal itu buruk untukmu. Dan boleh jadi engkau benci pada sesuatu, akan tetapi hal tersebut membawa kebaikan dalam kehidupan. Allah Maha Tahu dan kita tidak tahu.
dan kita ikhlas menjalani kehidupan sebagaimana Allah takdirkan. Sungguh kehidupan yang kita jalani pada hari ini bukan hanya karena keinginan kita, tapi ini tertulis di Lauh Mahfuz. Ini yang Allah kehendaki dalam kehidupan kita. Kehidupan yang terkadang kita mengeluh, kesal dengan kehidupan ini, padahal mungkin teman-teman sekalian tidak tahu posisi kita pada hari ini sangat-sangat diinginkan oleh hamba Allah yang lain di luar sana. Kurang beruntung, lebih beruntung daripada kita. Tidak seberuntung. Mereka bermimpi-mimpi memiliki pekerjaan seperti kita, tapi kita ketika berada di dalamnya, tak mengeluhkan dia. Bukan lagi pulang. Ayo, belum. Satu sisi sebenarnya kita tidak ridho dengan ketentuan Allah. Kita menolak apa yang telah Allah tuliskan untuk kita. Maka biasakan kita berkata, kita sedang sedih, tidak terima dengan kehidupan. Ya Allah, kenapa Engkau uji aku seperti ini? Ya Allah, Engkau uji anak-anakku sakit. Ya Allah, aku kurang, kesehatanku pun kurang. Ya Allah, harta tidak ada masuk lebih. Ya Allah, ya Allah, Engkau berikan harta lebih daripada kami. Ya Allah, dan di saat seperti itu, teman-teman sekalian, Raditu billahi rabban. Mungkin secara artinya aku ridho, ya Allah, Engkau Tuhanmu, tapi secara hakikatnya daripada yang kita ucapkan, ya Allah, ya Allah, aku ikhlas ya Allah dengan apa yang Engkau tuliskan atas ketetapanmu dalam kehidupanku, ya. Engkau tulis susah, ya Allah, kehidupanku aku ridho, asal Engkau ridho kepadaku, ya Allah. Tapi terkadang kita sulit untuk ikhlas dalam melakukan sesuatu dalam kehidupan kita, bukan karena kita dilupakan, tapi karena terkadang kita diremehkan. Tunggu-tunggu Mimi sekalian, ini yang paling berat yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kita sudah mencoba baik, melupakan apa yang setelah kita lakukan kebaikan tersebut, kita lupa. Tapi kita diremehkan oleh teman-teman kita, oleh manusia-manusia yang lain. Kita diremehkan dalam kehidupan kita. Kenapa perlu tadi? Apa itu dia? Tak ada kebaikan dalam kehidupan. Beda dengan kita. Hal ini yang terkadang menjadikan kita mengungkit kembali apa yang pernah kita lakukan. Tiba-tiba datang berita tersebut dari kawan kita. Sebulan mengatakan itu seperti ini, meremehkan kamu. Langsung kita mengungkit, teringat kebaikan yang pernah kita lakukan kepada si fulan bertahun-tahun yang lalu. Apa yang dia katakan? Tidak ingat ya tentang kebaikanku tahun 1990-an dulu. Ini 2025, tapi 1990 dia dengar. Dia mungkin kembali kebaikan. Ada dengar tidak tahun 2000 aja pernah buat dulu. Ya kalau pada nari jangan. Setiap kebaikan yang kita ungkit-ungkit tersebut akan dihapus satu persatu. Yang seharusnya pahala tersebut memberatkan timbangan amal kita di hadapan Allah, tapi karena kita diremehkan tadi, terucap semua. Anak ingat Donji, Monyo, Poji, saudara gila betul. Ya kalau pada naudi oleh. Ini kebiasaan yang paling sulit kita tahan dalam kehidupan kita. Sekalian. Kemudian sekalian. Kita pada hari ini mengeluh. Bukan hanya teman-teman sekalian. Saya juga bukan Allah yang sudah bagus sekali dalam kehidupan. Terkadang juga ada pada titik di mana jenuh tersebut datang. Ya Allah, kenapa seperti ini kehidupan? Ya Allah, harta tak ada lebih daripada itu. Ya Allah, apa menilai? Terkadang kita mengungkit, ya Allah, itu kan lebih bayar. Itu kan dibuatnya dan yang kaya raya. Seperti itu, kadang ketika titik jenuh itu datang dalam kita, itu kan sekalian. Tapi janganlah fokus pada hal tersebut, sekalian. Jangan fokus pada mereka yang ada di atas kita. Dengan kondisi seperti ini, kita harus melihat siapa yang lebih kurang di bawah kita. Coba ingat berapa banyak anak-anak di panti asuhan yang pada hari ini mereka tak punya orang tua. Mereka sakit, mereka demam, menggigil tubuhnya, tapi tak ada orang tua satupun untuk memeluk. Lihat bagaimana hari ini pengemis di luar sana.
Mereka harus mencari botol-botol kosong untuk sekedar membeli menu lauk buka puasa. Lihat bagaimana pada hari ini orang-orang yang benar-benar tidak punya seperti kita, agar kita merasakan, ya Allah, ternyata aku terlalu buta selama ini. Ya Allah, aku tutup, ya Allah, terlalu mengejar tentang dunia. Di luar sana sungguh lebih banyak orang-orang yang lebih susah, lebih berat hidupnya daripada kita, tunggu-tunggu dan ibu sekalian. Tapi mereka tidak lebih ribut daripada kita. Hari ini kita yang lebih ribut. Seakan-akan kita yang paling berat hidupnya. Kita pasang status anak ini. Ubur-ubur ikan lele, hidupku susah lele. Paling susah hidup kita. Padahal kita berseragam hari. Ada gaji kita pada hari ini. Mungkin sekali lagi Allah uji kita kurang. Tapi kita fokus pada yang kurang tersebut, sehingga kita lupa di luar sana ada orang yang berdoa, ya Allah, aku ingin merasakan apa yang mereka rasakan. Ini yang terkadang kita lupa. Tunggu-tunggu dalam ilmu sekalian, ada sebuah kisah tentang orang yang penuh dengan kesabaran. Kisah tentang orang yang tidak diberikan keturunan oleh Allah selama 15 tahun. Ada sepasang suami istri sudah menikah selama 14 tahun. Kemudian masuk ke tahun mereka selama 14 tahun sudah berobat, berusaha sama sekali belum mendapatkan keturunan. Belum Allah berikan amanah. Sedih, tetap sedih. Terlebih kaum perempuan. Tapi laki-laki mungkin terkadang mencoba menyembunyikan air mata di balik senyuman. Padahal di tengah malam, di gelapnya malam, bila kopi terpok, dengan terpok tiba, ya Allah, di mata hijau. Nah, kembali ke kisah tersebut. Di tahun ke-15, mereka dikatakan oleh seseorang, pergilah haji, berdoalah sampai Allah, berdoa di mulut azab, berdoa di Allah, agar diberikan keturunan. Di sana saja. Ketika mereka berangkat haji, berdoa mereka dengan sungguh-sungguh sampai istri tersebut 15 tahun berhenti. Pulang dari haji, alhamdulillah Allah ijabah doa mereka berdua. Senang sang ibu, sang calon ibu, sang calon ayah tersebut. 15 tahun penantian, bukan mudah. Kemudian sang ibu pun menjadi hamil. Bulan 1, bulan 2 seperti biasa, mentah-mentah. Sang suami pun mensupport istrinya, menjaga dengan baik istri. Pada bulan ke-9, ketika hendak melahirkan, dibawa larilah sang istri ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit, ketika hendak melahirkan, Allah uji lagi keluarga itu. Apa Allah uji? Ketika sang bayi akan keluar dari rahim sang ibu, tersangkut leher bayi tersebut sendiri, tak bisa keluar, ditarik putus. Maka si dokter langsung mengambil sebuah surat tersebut harus tanda tangan. Pak, cepat nih Pak, pilih satu harus dipilih. Pilih anak, meninggal istri. Pilih istri, meninggal anak. Cepat tanda tangannya Bang. Jika hal tersebut terjadi pada kita pada hari ini, apa yang 15 tahun kita menantikan, sabar, mencoba kuat. Tapi saat-saat terakhir, anak jiwa. Tapi sang suami menjawab, dokter, selamatkan istri saya. Saya sayang istri saya. Dia telah lama berada di rumah saya. Dia menandakan untuk menyelamatkan sang istri. Dan si bayi pun dipenggal lehernya. Dan perut ibunya dibelah, yang di badannya dikeluarkan satu bayi. Untuk bulan lebih sekalian, lihat bagaimana ujian orang lebih daripada kita. Tapi mereka tidak sentuh kita. Maka pada hari ini yang harus lebih banyak kita ucapkan dari lisan kita adalah, ya Allah, ampunkan hamba-Mu ini ya Allah.
Kadang aku lupa, ya Allah, di mimpi lupa. Kadang aku lupa bahwa kakiku masih berada di atas tanah dan di bawah kaki masih banyak hamba-hamba yang lebih susah daripada aku. Ini saja yang dapat saya sampaikan untuk teman-teman sekalian, untuk menutup temuan ini ceramah pada siang ini, untuk kita meningkatkan kemampuan keinginan kita berdoa pada Allah. Ada sebuah kisah ketika Fir'aun hendak ditenggelamkan di Laut Merah oleh Allah. Fir'aun memohon pada Nabi Musa, Musa, selamatkan aku. Musa, tolong aku Musa. Tapi Musa dia mengabaikan teriakan daripada si Fir'aun. Dan Allah bertanya kepada Nabi Musa, wahai Musa, ketika si Fir'aun hendak kutenggelamkan, dia memohon kepada engkau sampai 70 kali dia meminta pertolonganmu, tapi engkau abaikan dia. Sungguh Musa, seandainya si Fir'aun itu sekali saja dia memohon kepadaku, ya Allah selamatkan aku, maka sungguh demi kebesaran dan keagunganku akan aku selamatkan dia. Lantas pada hari ini, tidaklah kita mimpi tubuh sekalian, yang hari ini dahi kita menempel di tempat sujud dan mengucap Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi, akan Allah akan jawab. Kembali, ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kata yang menyakiti hati. Semoga kalian dapat menjadi penawar di siang panas ini. Akhirul kalam aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.